Bang Bill itu Ini aja deh, intinya to the point aja, kalian nanya Nggak, itu seperti dulu, apa. itu dulu. Dari potong-potong, cuma ya udah. itu dulu. Bener Nah, itu. kalau gue itu Ya, diramal oke. seperti itu. Nah, katanya lagi fokus karena masih ingat almarhum. Olga kayak mentingin keluarga dulu, bener nggak sih Bang Bill? Itu kan diramalnya seperti itu. Bisa dibilang ya itu bener banget karena memang tujuan Billy masuk entertain itu tujuannya ya ingin mencari sesuatu itu bisa dimanfaatkan sama keluarga besar Billy, karena kan memang kalau bisa dibilang Billy ini udah sebagai apa ya, tulang punggung keluarga karena ditinggal sama almarhum Olga. Waktu zamannya almarhum masih ada, sumpah ya gue tuh nggak pernah memikirkan hal semacam untuk ngasih, maksudnya ngasih yang kayak keperluan rumah. Tapi kalau untuk ngasih sedikit rezeki yang gue punya ke orang tua, adik-adik mah pasti pernah. Tapi kalau untuk sekarang ini kan gue harus mikirin listrik, gue harus mikirin asisten rumah tangga orang yang ada di rumah orang tua gue harus mikirin ini itu semua. Selagi gue mampu, selagi gue ada, gue selalu memberi keringanan buat keluarga besar gue gitu. Emang ketakutan apa sih Bang Bill kalau menjalin hubungan gitu sampai akhirnya mikir udah pentingin keluarga dulu? Apa sih ketakutan seperti apa sih Bang Bill? Nah, sering banget waktu zamannya Billy pernah punya kasus sama yang lalu, kalian semua teman-teman wartawan bahkan netizen menyecar Billy soal wah lu mah fokus cuma sama pasangan segala macam ya. Billy mau gimana, cuma nanggep ini ya udah terima-terima aja. Itu hal yang sangat tidak benar sebenarnya. Yang di prinsip gue adalah keluarga nomor satu, asmara itu nomor dua. Ketika gue sudah memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua, keluarga, ya untuk menunjang gue lebih semangat lagi di entertain, ya mau nggak mau gue harus mempunyai pasangan untuk gimana caranya pasangan gue tuh mensupport gue biar gue tambah semangat. Itu yang harus digarisbawahi, bukan yang waktu itu mungkin karena apapun yang gue lakukan, apapun omongan gue pasti selalu salah waktu itu. Tapi di sini gue di depan kalian semua meluruskan bahwasannya lillahi ta'ala tujuan gue untuk apa ya, bekerja semangat mencari sesuatu buat keluarga, orang tua, adik-adik, karena kan adikku juga masih sekolah, masih kuliah dan masih butuh biaya. Jadi gue semangat banget nyari uang, semangat banget nyari rezeki, gimana caranya yang penting halal buat keluarga dan didampingi, maksudnya di bahasanya apa ya? Bukan. Disemangatin juga, disupport juga sama pasangan gue gitu. Sebenarnya almarhum tuh sendiri nyari cewek tuh dari ini juga nggak sih, misalnya masukkan dulu almarhum tuh ngasih Almarhum cuma ngasih masukan, yang penting cari pasangan yang ngerti Bang Billy dan baik sama keluarga Bang Billy. Itu aja sih. Gue sih nggak pernah memilih pasangan gue tuh dari kalangan apa, bibit-bibitnya seperti apa, masa lalu seperti apa. Gue nggak pernah seperti itu. Kalian harus pahamin itu. Gue nggak pernah melihat ini nih cewek seperti ini nih anak keluarga ini nih. Sama lah, kita sebagai manusia biasa pasti punya kesalahan, punya masa lalu. Sama seperti gue punya masa lalu, punya hal yang buruk, punya hal yang gimana-gimana. Terus gue juga dari orang yang biasa segala macam. Jadi harus dirubahlah mindset kalian untuk melihat segala sesuatunya di media atau di berita-berita seputar tentang Bang Billy yang tanda kutip ya negatif seperti itu. Oke, Billy dengan hal tersebut akhirnya lu tidak ingin cepat-cepat untuk menikah atau bagaimana Billy? Karena fokus dulu keluarga. Punya pacar hanya untuk pacaran aja gitu kan, menikah untuk fun nanti aja dulu atau gitu. gimana ya? Bukan untuk fun. Bahasanya kalau untuk fun mah itu apa ya? Bahasanya udah notabene udah nggak enak lah. Intinya gini, gue punya pasangan itu yang tadi gue bilang untuk menunjang gue lebih semangat lagi. Nanti kalau misalkan jodoh cocok dan akhirnya kalian juga akan lebih tahu dari netizen dalam arti kalau gue nanti resmi mau nikah di tanggal berapa, pasti kalian lebih tahu lah, lebih awal taunya. Nah justru itu untuk sekarang ini gue lebih fokus dulu di entertain. Dan kalau misalkan kalian sering banget bertanya kapan nikah, gue bilang ya insya Allah tahun depan. Kalau misalkan dijabah alhamdulillah, tapi kan gue harus fokus dulu sama gue, diri gue sendiri, sama keluarga gue lah. Yang pasangan gue tuh menunjang. Kalau misalkan memang cocok, udah kuat, udah fondasi udah dipikirkan, baru nikah tahun depan, seperti itu. Emang apa sih yang terbayang menjadi seorang suami gitu? Apalagi sudah Takutan proses pernikahan. Memang Ya sekarang ini setiap manusia sih pemikirannya, setiap manusia pasti pemikirannya kita nikah untuk sekali seumur hidup. Nah justru itu gimana caranya menikah, harus benar-benar memikirkan sematang mungkin. Kita harus benar-benar mencari pasangan yang benar-benar klik dari hati ke hati satu sama lain, dan itu yang diinginkan setiap orang gitu.
apakah lu juga belum bisa nih memanage masalah keuangan juga antara bagi untuk istri nantinya atau sama keluarga untuk saat ini gitu, masih memikirkan ke arah finansial gitu juga nggak sih Bang? Ada yang rasa khawatir di situ gitu memilih, sehingga kayaknya keluarga Iyalah, prioritas. itu juga sebenarnya kan kalau nikah kita sih sebenarnya ada juga yang nikah yang biasa-biasa aja. Tapi alangkah baiknya selagi kita punya apa ya, punya semangat untuk mencari rezeki dan rezeki itu bisa dimanfaatkan untuk ke apa ya, pernikahan, kita bikin pernikahan yang benar-benar ya bisa dilihat orang cukup lah. Jadi tunggu dulu gua cari rezeki, nanti kalau udah siap semuanya, siap sama pasangan gua, baru dilaksanakan seperti itu. Memang keluarga nggak pengen dapat cucu dari anak. Tapi orang tua sama keluarga udah ada tuntutan belum sih Bang Bil? Nggak ada sama sekali. Orang tua gua, keluarga besar gua tuh nggak yang semena-mena untuk nyuruh gua untuk nikah cepet biar mau dapat momongan segala macam, nggak ada. Orang tua gue tuh santai, terserah Bang Billy mau pasangan sama siapa, mau nikah sama siapa, yang penting Bang Billy bahagia, seperti itu aja. Oke, sedikit nih misalnya Niki nih. Nah, lu kemarin sejauh mana sih lu tahu Niki dekat kemarin sempat dikasih cincin juga sama pembalap? Lorenzo. Kalau setahu gue sih nggak dikasih cincin ya. Enggak siapa dong? Juga siapa? Kalau setahu gue di konten gue itu, nih konten gue yang hari ini tayang itu sebenarnya bukan dikasih cincin sama pembalap Lorenzo, maksudnya itu. Jadi gini, di dalam konten gue adalah gue bongkar nih makin kita. Jadi pas malam kita kan kayak seru-seruan lah sama pembalap gitu loh kan, pembalap apa ya, MotoGP. motor MotoGP. GP ya Lorenzo. Dan gue salah satunya orang yang paling ngefans sama dia, karena gue paling suka sama dia sama Rossi, karena kan persaingannya sangat-sangat ketat dia kan. Terus akhirnya gue dikasih kesempatan untuk ketemu sama Lorenzo. Tiba-tiba Lorenzo itu sangat-sangat nice sekali sama Nikita, sama kita semua. Akhirnya kita diajak party dan di tempat private, seru-seruan. Tiba-tiba kita pulang ke villa, Nikita Mirjani kok ngilang kemana? Oh, pas ditelepon, gue lagi di tempat Lorenzo gitu sih. Ya seperti itu. Akhirnya, Bang, cincin gue ketinggalan. Di mana? Di itunya Lorenzo gitu, maksudnya di tempatnya Lorenzo. Bang Bil, tadi kan juga Mami kan bilang kalau dia pertemanan sekarang banyak yang mengkhianati dia. Bang Bil gimana secara personal untuk pertemanan dengan Iya, Nyai Dan sendiri Nyai gitu? juga ngomong katanya lu bukan temannya, cuma buat konten doang katanya. Dia ngomong gitu? Iya, katanya. Ya udah, gue juga nggak temenan sama dia, biasa aja. Orang gue juga pengen bikin konten doang sama dia. Dia juga kalau bikin konten sama gue bagus-bagus mulu. Dia mah panses sama gue. Bukan leman sosial Tapi emang lu tidak, kalau lu beranggapan kalau Nyai cuma beranggap untuk sebuah konten, lu cuma dianggap ya begitu doang. Enggak lah, gue tau Mami Nikita Mirjani di mulut sama di hati itu sangat-sangat berbeda sekali. Ketika dia ketemu sama gue tahu mata dan hati orang sayang terhadap kita tuh gue tuh tahu banget. Jadi mau di ngomong seperti apa, whatever, gue tahu kalau dia sayang sama gue itu. Bang Bil, sekarang kan Mami marah banget nih sama konten YouTube-nya Uya dengan anaknya Barbie tuh nyebut nama dia. Bang Bil gimana sih melihat itu? No comment lah, karena kan Mami Nikita teman gue, sahabat gue, terus Papi Uya juga sahabat dan teman. Nikita juga sharing sama gue bilang gak usah lah seperti itulah, karena kan lu juga pernah sahabatan sama Kuya dan saling sayang lah, gak usah cari musuh. Terus gue juga ngobrol sama Papi Uya, Papi juga gak pernah pengen punya masalah sama siapapun, dan akhirnya konten Papi Uya di take down dan akhirnya baik-baik aja untuk semuanya. Tapi menurut lu emang Niki tidak takut dengan Uya sendiri nggak sih? Karena kan kalau Niki tahu Niki itu kalau orang yang tidak takut dengan siapapun. Nah menurut lu Niki nggak takut sama Uya akhirnya berani? Gue nggak tahu lah kalau masalah itu seperti itu. Bang Billy. Tapi selain dari itu juga lu sempat dikasih duit nih sama Niki. Coba berapa lo kayak Instastory lu dilemparin duit waktu itu syuting mana di kawasan Kebayoran nggak salah. Itu tanggapnya gimana? Lu kasih duit, lu seperti beli baju, duit gimana begitu? Yang seperti itu Dimah dia sama kayak almarhum nih kalau gue cerita ya. Almarhum tuh kayak gue waktu itu sebelum masukin entertain 7 tahun lalu, semenjak pas waktu almarhum masih ada, maksudnya seperti itu. Gue minta duit nih sebelum gue masukin entertain ya, masih kayak nyetirin almarhum. Yoga bagi duit dong. Buat apa lo? Buat pacaran lo ya? Lu nggak punya duit aja sosokan pacaran lo, dasar lo. Gitulah. Dilempar duit. Ya. Niki juga begitu. Ya seperti Niki tuh seperti almarhum. Gue tuh tahu banget orang yang sayang tulus sama gue tuh, walaupun seperti gitu caranya mungkin orang berpikir ya itu salah, memang itu salah, tapi whatever buat gue, rasa sayangnya dia melakukan itu semua gue tahu gitu loh. Gitu aja sih teman-teman. Tapi memang Makasih. sering Niki ngasih baju, beliin baju atau beli beberapa Sering. tempat lu. Seberapa sering lu beliin? Sering dibeliin. Gue mah emang artis nggak modal udah. Gue mah sering dibeliin sama Nikita Bang Billy Mirjani. yang soal di YouTube yang liburan akhir tahun.
Ya insya Allah mudah-mudahan kita akhir tahun kemana lah. Nggak tahu lah. Bang Billy yang buka baju di mall yang di salah satu mall yang konten itu bang. Ya. Konten yang zaman Nyai Iya yang buka baju bang. Ya, jadi viral gitu katanya nggak sopan atau nggak Itu kan jadi pro kontra tuh Bang Bil. Iya. Itu kan konten Nyai, yang bisa menanggapi itu semua dari Nyai sendiri. Dari gue pribadi sebenarnya kalau gue kan ngikutin apa kata Mami Nikita Mirzani, dan kalau menurut gue pribadi sebenarnya sih itu ya anak laki mah wajar lah, biasa gue pakai celana terus cuma atasan doang, itu gue di sini juga berani buka, orang cuma atasan doang gue biasa. Tapi kalau untuk Nyai lu tanya sendiri sama Nyai seperti apa, seperti aja sih teman-teman. Makasih. Oke. Terima kasih.